Selamat pagi, kita kembali ke materi algoritma dan pemrograman. Kali ini kita akan belajar tentang skema pemrosesan sekuensial. Dalam materi ini, kita akan belajar bagaimana sekelompok data kita proses satu demi satu dengan cara yang sama. Kemudian dari data yang pertama dengan data berikutnya, ini mungkin saling berhubungan dalam arti hasil dari output untuk pengelolaan yang pertama ini akan mempengaruhi hasil untuk pengelolaan berikutnya. Jadi di sini kita bisa lihat penekanannya adalah pada keterkaitan antara proses ke N dengan proses ke N-1 atau dari proses kedua dengan ketiga, ketiga keempat, dan seterusnya. Baik, kita mulai belajar kita. Definisi pemrosesan sekuensial informasi sejenis satu demi satu. Jadi pemrosesan sekuensial adalah pemrosesan dari sekumpulan informasi yang sejenis satu demi satu. Sekumpulan kita berikan tanda kutip, karena mungkin yang namanya sekumpulan itu pada dasarnya hanya satu data saja yang kemudian diubah dengan sebuah proses sehingga dia seolah-olah menjadi data yang baru. Gitu. Dari data yang satu diubah dari data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Yang pada dasarnya mungkin hanya satu data. Karena itu sekumpulan di sini kita berikan tanda kutip. Pemrosesan dilakukan mulai dari awal atau dari akhir dari kumpulan informasi. Artinya kita bisa ambil data itu dari awal, ya, artinya dari indeks pertama, atau dari akhir dan indeks terakhir, kemudian kita kurangkan, atau dari awal kemudian kita tambahkan dan kita proses begitu. Kumpulan informasi memiliki elemen yang terurut. Artinya ada elemen sebelum dan sesudah, ya. Jadi elemen sebelum disebut predecessor dan elemen sesudah adalah suksesor. Begitu. Jadi kumpulan informasinya ini berurutan begitu. Elemen pertama dengan kedua ini ada urutannya dan ada kaitannya biasanya. Nah, hasil dari suatu pengolahan ini akan digunakan untuk pengolahan berikutnya. Jadi yang paling penting di sini adalah hasil dari satu pengolahan akan digunakan untuk pengolahan berikutnya. Begitu. Perhatikan ketika kita membuat kue lapis, kondisi awalnya adalah masih kosong hasilnya, artinya belum ada apa-apa. Kemudian kita masak kue tersebut. Oke. Kita ambil adonan, kemudian taruh ke dalam panci. Nah, kemudian kita masak, kita tutup. Kemudian kita masak ke dalam kompor. Setelah itu, setelah agak lama, kita dapatkan bahwa hasil pertama adalah lapis yang pertama. Oke, kita dinginkan. Kemudian kondisi awal untuk lapis kedua, di situ kondisi awalnya adalah selapis. Setelah itu kita buka lagi, masukkan lagi satu adonan, taruh ke dalam panci lagi. Kemudian kita tutup dan kita panaskan dalam kompor, di atas kompor di situ. Setelah agak lama kita akan dapatkan lapis yang masih panas di situ. Nah, demikian juga berikutnya untuk lapis ketiga kita mulai, maka kondisi awalnya sudah bersih 2 lapis. Kita masukkan lagi di situ adonannya ke dalam panci tadi. Kemudian kita taruh lagi ke dalam kompor. Setelah itu kita dinginkan sebentar, maka saat itu kita sudah dapat hasil 3 lapis. Kemudian untuk lapis yang keempat misalnya, maka kita isi lagi dengan adonan. Oke. Kemudian di situ kita tutup lagi. Kemudian kita taruh lagi dalam kompor.
Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil akhirnya adalah lapis yang keempat, begitu. Nah, dari lapis pertama, kedua, tiga, dan keempat ini adalah sebuah proses sekuensial, dalam arti hasil dari yang ketiga tergantung dari hasil yang kedua, hasil dari yang tergantung dari hasil yang pertama, dan demikian seterusnya. Itu adalah contoh pemrosesan sekuensial dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diartikan bahwa sebuah proses ke X itu tergantung dari proses ke X-1 atau tergantung dari proses sebelumnya. Demikian. Perhatikan dalam pembuatan kue lapis tersebut, proses untuk tiap tahap sama. Perhatikan, proses untuk tiap tahap sama, kemudian hasil pada suatu saat atau hasil pada suatu tahap ini akan tergantung dari hasil tahap sebelumnya. Jadi tahap pertama ini akan mempengaruhi hasil tahap kedua. Kalau kita bikin sesuatu, misalnya kita bikin rumah, tahap pertama adalah membuat fondasi begitu, tapi ini sebenarnya bukan sekuensial juga. Artinya kalau fondasinya jelek, ya di atasnya bagus, hasilnya juga jelek. Yang paling mungkin adalah kalau kita menggandengkan atau menggabungkan rantai satu demi satu begitu. Tahap pertama rantainya jelek, tahap kedua rantainya bagus terus, maka yang akan rusak adalah rantai pertama tadi atau mengaruhi hasil yang lain. Atau kalau kita bikin makanan begitu ya, hasil pertama itu misalnya kita merebus air, airnya ternyata kita ambil air yang buruk, maka selanjutnya kita akan dapatkan hasil yang buruk juga. Begitu. Kalau hasil pertama 1 lapis, maka hasil kedua 2 lapis. Ya. Kemudian kalau hasil ketiga 3 lapis, maka pada hasil keempat, proses keempat ada 4 lapis. Jadi ini terus-terusan. Jadi kita lihat dalam pembuatan kue lapis seperti itu. Contoh lain adalah game. Kalau kita main game di situ, contoh yang lain adalah game. Kalau kita bermain game di situ, ya perhatikan bahwa tahap yang di sini, tahap pertama, aturan bakunya adalah kita mainkan sampai menang atau kalah. Dan langkah ke N, ini sangat tergantung dari langkah ke N-1 kita dan juga langkah dari lawan. Artinya kita tahu di situ. Kalau kita main game seperti ini, game sendiri, maka tergantung dari kita sendiri. Sehingga kalau dalam permainan catur, kita bisa lihat bahwa ada orang yang bisa memprediksi sekian langkah ke depan. Itu artinya dia secara sekuensial sudah merencanakan akan bertindak seperti ini. Tapi perhatikan bahwa setiap kali dia bertindak, itu sangat tergantung dari tindakan lawan kalau dalam catur ya. Sehingga mungkin yang sudah kita prediksi akan seperti ini bisa salah, bisa berubah begitu, sehingga setiap kali lawan bergerak, kita kemudian melakukan perhitungan ulang, kemudian kita lakukan lagi untuk langkah kita berikutnya. Jadi di sini langkah yang ke N ini sangat tergantung dari langkah ke N-1 atau langkah sebelumnya. Di sini langkah berikut tergantung dari langkah sebelumnya. Perhatikan ini hal yang sangat-sangat penting. Ya, gitu. Ini memang adalah salah satu sifat yang penting dari sekuensial. Akses, ya. Kumpulan informasi dapat diakses dengan istilah berikut. Ini istilah-istilah untuk sekuensial. Pertama adalah call first element. Ini adalah prosedur yang akan menghasilkan elemen pertama yang akan diolah. Kemudian call next element adalah memanggil data atau elemen berikutnya. Gitu. Kemudian current element adalah elemen saat ini yang siap diproses, ya. Elemen yang siap diproses. Kemudian EOP adalah tanda akhir dari proses. Jadi setiap saat kita tahu bahwa kita harus manggil elemen pertama, kemudian kita proses, ya. Karena elemennya kita proses, kemudian kita call next element,
Dan terakhir nanti baru tanda akhir proses. NOP. Contoh, suatu deret bilangan integer 1, 2, 3 dan seterusnya dengan n 100. Jadi kita punya bilangan integer ya, 1, 2, 3 sampai n, kemudian n-nya 100. Jadi akhir dari data ini adalah 100 ya. Ini akhir data. Akhir data sebenarnya ya, perhatikan di situ. Oke. Setiap elemen ini bertipe integer ya, dari situ kita tahu. Kemudian call first element akan menghasilkan current elemen sama dengan 1. Jadi call first element ini akan menghasilkan current elemen sama dengan 1. Kita tahu dari sini ya, kita tahu dari situ, perhatikan. Kemudian jika current elemen sama dengan 2, maka call next element akan menghasilkan elemen ketiga. Ya. Ini sebuah logika saja. Jadi kalau current elemennya adalah 2, ya, misalnya adalah 2, tentu saja next elemennya akan menghasilkan 3. Gitu. Perhatikan ini kalau current elemennya sama dengan 2. Oke. Ini hanya untuk menjelaskan istilah-istilah tadi. EOP akan berharga true jika current elemen sama dengan 100. Jadi kalau ininya 100, oke, ini n-nya 100, maka ini EOP jadi true. EOP sama dengan true. Itu kira-kira. Ya. Kalau current elemen sama dengan 100. Contoh yang kedua, tipe MES, name, string, kode string, nilai karakter. Kemudian name yang diakui tidak boleh bernilai 999. Artinya 999 ini menjadi sebuah mark gitu ya. Jadi akhir dari data diakhiri dengan 999 gitu. Diketahui sekumpulan data bertipe MHS seperti ini, 111, TE, A dan seterusnya. Maka call first element akan membuat current element sama dengan 111 ya, akan membuat current element menjadi 111 TE 12A gitu ya. Gitu. Kemudian jika current elemen data di atas ya, jika current elemennya adalah ini, maka call next element akan menjadi data berikutnya. Ini adalah hasil dari call next element. Call next element akhirnya menghasilkan current elemen yang sama dengan ini. Jadi setelah call next element ini, maka ini adalah nilai dari current element. Current element. Gitu. Berikutnya, EOP berharga true jika current element bernilai 999 dan seterusnya. Jadi Anda perhatikan bahwa data di sini bukan terakhir dari data ini, tapi harus diakhiri dengan marking tadi. Ya. Jadi kalau current element seperti ini, jadi otomatis kalau semua datanya ada 4 seperti ini, maka ini akan punya 5 rekor. Rekor terakhir adalah 999 tadi ya. Dan seterusnya. Oke. Prosedur-prosedur yang ada dalam pemrosesan sekuensial ini, pertama adalah inisialisasi, yaitu persiapan sebelum proses dilakukan. Inisialisasi adalah proses-proses yang perlu dilakukan atau instruksi yang perlu dilakukan untuk pemrosesan sekuensial. Jadi di awal kita mungkin perlu memberikan nilai 0 untuk CML, cacah diisi dengan 0 juga, kemudian kita siapkan apa dan seterusnya, maka kita perlu inisialisasi. Biasanya inisialisasi ini tidak masuk di dalam pengulangan pemrosesan sekuensial. Call first element ya, setelah inisialisasi, maka kita panggil call first element untuk menghasilkan elemen pertama. Biasanya call first element dilakukan juga di luar pengulangan. Kemudian proses untuk current element, kita mengolah current elemen yang ada sekarang ini ya, proses current element. Kemudian call next element ya, kita akan menghasilkan elemen berikutnya. Perhatikan di sini kita 3 tadi kita udah lakukan di awal.
Kemudian terminasi. Ini tindakan setelah semua proses selesai untuk dikerjakan. Jadi kita perhatikan, kita close elemen, kemudian kita proses current elemen, kemudian call next elemen. Biasanya proses ini kita lakukan di dalam pengulangan. Begitu. Ada proses first elemen, kita memproses elemen pertama. Ini khusus. Perhatikan, ini khusus. Jadi hanya khusus untuk elemen pertama. Misalnya, kalau elemen pertamanya ternyata sudah mark, maka artinya kasusnya kosong misalnya. Biasanya untuk elemen yang lain kita gunakan proses current elemen dan call next elemen ini. Kemudian proses kasus kosong, sekali lagi ini dilakukan kalau terjadi kasus kosong, ya, jadi tidak ada data. Biasanya kita kasih if di depan, dan ini dilakukan setelah call first element, ya. Jadi setelah call first element, kita lakukan proses kasus kosong, ya, artinya proses first element itu bisa khusus pakai if saja, kemudian dilakukan proses kasus kosong. Jika tidak, maka kita proses current element, gitu. Kemudian NOP ini akan berada true jika current element bernilai mark, gitu. Ya, untuk model dengan mark atau akhir elemen jika tanpa mark. Skema pemrosesan ini tanpa penanganan kasus kosong secara khusus. Di sini skemanya adalah inisialisasi. Perhatikan, kita siapkan dulu sesuatu, ya, kita siapkan inisialisasi. Kemudian kita call first element, ya, kita panggil elemen pertama. Kemudian kita pakai while. Kalau belum akhir dari proses, maka kita proses dulu current elemen, ya. Berikutnya adalah kita pakai call next element, ya, call next element. Diperhatikan ini selalu begitu. Artinya urutannya pasti proses dulu baru call berikutnya, ya. Saat masuk akal kalau kita misalnya akan menggoreng telur, begitu, ada 3 telur, kita satu-satu, maka kita lakukan pertama kali goreng dulu telur pertama. Kemudian jika belum akhir dari telur yang akan diproses, maka proses current elemen. Maka kita harus goreng dulu telur sampai dia matang. Kemudian ambil, ya, ambil telur berikutnya. Jadi kalau first elemen adalah ambil telur pertama, maka kemudian kita goreng proses next elemennya. Proses current elemennya adalah kita goreng telurnya. Call next elemennya adalah kita ambil lagi telur berikutnya. Dan kita tahu di sini akan berulang dengan menggunakan while ini. Oke. Kemudian kita EOP di situ, keluar dia sudah EOP di situ, maka kita lakukan terminasi. Misalnya telur siap dimakan atau telur siap dihidangkan. Ya, jadi begitu. Skema pemrosesan dengan pengenalan kasus kosong. Di sini skemanya adalah seperti tadi juga, call first element, kemudian if EOP dulu. Jangan-jangan dia mark, ya. EOP, maka kita proses kasus kosong. Kalau EOP, proses kasus kosong. Kalau tidak, nah kita lakukan yang tadi, inisialisasi, kemudian repeat. Ini kita pakai repeat, boleh juga pakai while, ya, yang tadi persis. Boleh pakai while, proses current element, kemudian next element, until EOP, begitu. Ya, jadi kita lakukan di situ. Boleh masuk di situ. Kalau kita pakai while, maka perhatikan di situ kita while not EOP, ya. Begitu. Ini sama kita pakai repeat. Kemudian terakhir adalah terminasi. Jadi terminasi juga masuk dalam else, ya. Jadi terminasi jangan disetarakan dengan else di situnya. Perhatikan di sini dia harus jajar. Ya, sekali lagi jangan taruh di sini terminasinya. Kalau taruh di sini titik ini maka akan salah deh. Surgasi pertama untuk menjumlahkan 1 sampai dengan n. Buat algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif n sebagai pencacah, menuliskan 1, 2, 3 sampai n, menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai n, serta menuliskan hasil penjumlahannya. Jadi kita lihat di sini,
kita ada bilangan bulat n ini harus kita tahu itu ya sebagai pencacah. Kemudian menulis ya, menuliskan variabel i misalnya begitu. Karena n-nya di sini perhatikan n-nya adalah pencacah, dia tidak boleh digunakan sebagai untuk menulis ya. N-nya harus tetap terus ya. Kemudian menjumlahkan 1 sampai n, kemudian menuliskan hasil penjumlahannya. Ya, jadi ada 4 kerjaan kita. Inisialisasi ini membaca pencacah n. Oke, kita membaca pencacah n di situ. Kemudian untuk proses pertama kita menuliskan 1 2 3 sampai n. Jadi proses yang pertama kita tuliskan 1 2 3 sampai n. Proses yang kedua ini adalah menjumlahkan 1 plus 2 dan sampai n begitu. Kemudian terminasinya adalah menuliskan hasil penjumlahan ya, begitu. Oke. Jadi di sini proses-prosesnya kita breakdown satu-satu, kita rinci satu-satu. Studi kasus yang pertama, kita rinci. Inisialisasi adalah membaca pencacah n. Di sini kita memberikan nilai awal variabel lain. Jadi ada dua sebenarnya, kita membaca pencacah n dan memberikan nilai awal ke variabel lain. Misalnya untuk cacah kita berikan ke 0, kemudian jumlah juga kita berikan ke 0. Gitu ya. Sekali lagi, memberikan nilai awal variabel lain ini hati-hati juga. Kalau kita ternyata di awal nanti langsung masuk elemen baca ya, maka kita berarti pertama kali nilainya sama dengan 1 ya, bukan 0. Ini tergantung dari berapa nilai awalnya. Kemudian menetapkan skema pengulangan memakai while, for atau apa, atau repeat begitu, karena masing-masing mempunyai kondisi yang berbeda. Kemudian menetapkan logika penghentian loop, dia akan berhenti kalau apa. Ini sekali lagi tergantung dari skema pengulangan yang dibuat. Kalau kita pakai while, maka kita harus pakai kondisinya seperti apa. Kalau pakai for, maka jumlahnya mau berapa, dari berapa sampai berapa. Ya, kalau memang rutenya satu-satu begitu tetap, kita bisa pakai for, kemudian kita jumlahkan sampai n. Jadi 1 sampai n misalnya. Kalau pakai repeat, ya, repeat ini juga mirip dengan while, hanya kondisinya berlawanan dengan while. Oke. Kemudian menetapkan variabel pengulangan dan nilai OOP. Variabel pengulangan kita pakai apa? Begitu ya. Misalnya kita pakai i di situ, ya, variabel untuk counter ataupun untuk yang akan kita tuliskan tadi ya. Kemudian nilai OOP-nya berapa? Kalau kita tahu bahwa ini sampai n ya berarti ini akan EOP akan sama dengan n. Termasuk misalnya kalau kita gunakan mark, maka EOP-nya tadi harus marknya. Misalnya kita buat suatu marking penanda bahwa akhir dari data adalah 999 tadi, maka EOP-nya adalah jika NIM misalnya ya, NIM sama dengan 999, maka itu adalah EOP. Pendetilan lagi. Proses pertama menuliskan 1, 2, 3 sampai n. Ini artinya kita menetapkan variabel penulisan, misalnya i, ya, yang dari sebelumnya tadi. Kemudian kita menuliskan output, ya, menuliskan kita buat output di dalam notasi algoritmis. Jadi kita buat output i, begitu. Jadi kita pakai output i seperti ini perintahnya nanti. Untuk proses yang kedua, kita menjumlahkan 1, 2, 3 sampai n. Maka di sini kita menetapkan variabel penjumlahan, misal sum, ya. Kita menjumlahkan sehingga kita perlu variabel untuk menjumlah, kita pakai sum. Ini menjumlah, ini adalah var jumlah diisi dengan var jumlah plus var tulis. Ini adalah bentuk penjumlahan, ini adalah sebuah rumus umum kalau kita ingin menjumlahkan. Jadi var jumlah diisi dengan var jumlah ditambah dengan sebuah variabel yang bertambah terus tadi. Dalam hal ini kita pakai var tulis yaitu i, gitu ya. Jadi di sini nanti kita pasti akan pakai sum, di sini pakai sum, di sini pakai i. Sehingga hasilnya akan sum diisi jumlah sum plus i, gitu. Oke.
tambahan, inisialisasi variabel, sum diisi dengan 0, kemudian call first element mulai dari 1. Jadi di sini kita pakai hasil seperti ini. Ini call first elementnya kita pakai seperti ini ya. Untuk call first element. Jadi call first element bukan berarti kita harus selalu memanggil prosedur, tapi kita memberikan suatu nilai inisialisasi. Call next element, ini nilai bertambah 1, kita gunakan saja i diisi dengan i plus 1 ya. Oke. Kemudian untuk EOP ini adalah penghitung atau counter, jadi ini sama dengan n. Tergantung mekanisme pengulangan di sini ya. Perhatikan, tergantung mekanisme pengulangan. Karena kita pakai repeat, while dan for berbeda. Kalau kita pakai for tampaknya pakai counter ini sama dengan n. Ini memanfaatkan variabel penulisan. Ya. Jadi di sini kita pakai i sama dengan n. Kalau kita mau seperti ini, ya, kita bisa lakukan dengan menggunakan kondisi while, repeat, bisa. Kalau pakai for, maka tidak perlu kita gunakan sama dengan n, tapi kita langsung i titik 1 to n, begitu ya. Ya bisa juga kita tuliskan ini secara for juga bisa, hanya tidak bisa langsung i sama dengan n, karena cara penulisan berbeda. Tulisan algoritma yang pertama, program sum bil 1 tanpa pangkas kosong, kamus. Kita pakai sum tadi ya, tapi kita ke algoritma dulu saja. Algoritmanya input n, sum 0. Ini inisialisasi, perhatikan ini adalah inisialisasi. Kemudian i diisi dengan 1, ini call first element. Setelah itu kita gunakan pengulangan while i kurang dari sama dengan n, do output i. Ini proses penulisan. Sum diisi dengan sum plus i. Ini yang penjumlahan tadi, perhatikan. Penulisan, penjumlahan ada di dalam pengulangan ya. I diisi dengan i plus 1, call next element, perhatikan di situ. Jadi proses. Kemudian ini adalah call next elementnya. Kemudian setelah selesai dari while, artinya i sudah lebih besar dari n, maka kita keluar dan outputkan sum ya, terminasi. Kita masukkan semua kamus n integer, kemudian i integer, kemudian sum integer juga. Penulisan untuk algoritma yang kedua ya. Ini dengan pengenaan kasus kosong. Kamus nanti nggak apa-apa, algoritma input n sum 0 sama dengan yang tadi. Kemudian converse element if n kurang dari 1 ya, kalau n-nya kurang dari 1, jadi kalau n-nya 0 gitu. Output kasus kosong, jadi pengenaan kasus kosong. Else repeat output i, kemudian kita sum tadi, kemudian kita call next element ya. Ya. Kemudian karena ini repeat, maka kita berikan until di sini. Until ini berkebalikan dengan kondisi while, maka di sini until i lebih besar dari n. Oke. Nah, terakhir di sini, maka kita lakukan output sum. Output sumnya boleh di sini, karena kalaupun dia kita terminasi, kita taruh di sini, khusus untuk output sum ini tidak masalah karena sum di atas kita isi dengan 0. Kalaupun dia kosong, maka sumnya 0, tidak error. Kalau sumnya ternyata dia tidak 0, kalau n-nya tidak kurang dari 1, artinya n-nya bukan kasus kosong, maka outputnya, sumnya juga tidak akan 0. Kemungkinan besar tidak akan 0. Untuk proses apapun. Kalau proses seperti ini otomatis karena sumnya adalah sum plus i, i-nya nambah terus. Tulis kamusnya. I dan sum. Oke. Sekarang kita masuk ke hubungan berulang. Ini hubungan yang pertama dan kedua ini terkait langsung di situ. Ini semua pengulangan untuk persoalan deret.
ya, untuk persoalan deret yang rumusnya dapat dinyatakan dalam suatu hubungan. Jadi ini bukan keterangan khusus untuk deret ya. Contohnya kita pakai hitung S1 min setengah plus sepertiga min seperempat dan seterusnya. Kita tahu bahwa 1 ini jadi ini, jika kita tahu bahwa ini adalah 1 per I, begitu ya. I-nya adalah sama dengan 1, ini I-nya sama dengan 2, ini I-nya sama dengan 3. Cuman lihat tandanya, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus. Sehingga kalau I-nya ganjil, gitu ya, maka tanda sama dengan positif. Else tanda sama dengan negatif. Kita tahu untuk tanda positif negatif ini secara bilangan ini adalah dikalikan saja dengan plus 1 atau dikalikan dengan min 1. Ya, gitu. Kita tahu pertama kali ini adalah positif, maka kalikan saja. Untuk berikutnya kalikan dengan min 1. Jadi positif, kalikan min 1 jadi negatif, kalikan dengan min 1 lagi jadi positif, kalikan min 1 jadi negatif, dan seterusnya. Jadi kalikan saja semua dengan min 1, maka ini tanda akan berubah-ubah dengan sendirinya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan, kita hapus dulu di situ. Berikutnya adalah carilah rumus suku ke I. Kita cari rumus suku ke I, dengan yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian tanda berubah, plus minus, dan seterusnya. Tanda ini sama dengan min 1 dipangkatkan dengan 1 plus I atau I plus 1. Tapi pakai ini banyak burung ya, kemarin. Oke, tandanya seperti itu. Kemudian pembagi sama dengan indeks suku. Jadi seperti ini ya. Pembaginya untuk tiap suku seperti itu. Sehingga kita dapatkan suku sama dengan tanda per I. Begitu. Oke, jadi kita sudah dapatkan di situ untuk suku ke I-nya seperti ini rumusnya. Maka sekarang kita tahu bahwa SI sama dengan min 1 pangkat I plus 1 ya, dari sini dibagi dengan I, dari sini. SI seperti itu. Oke. Sehingga kita bisa tulis algoritmanya. N diisi dengan 1000 misalnya, jadi sampai 1000 misalnya, kemudian sum diisi dengan 0, inisialisasi. N biasanya kita baca, tidak kita tetapkan seperti itu. I diisi dengan 1, kemudian repeat, sum diisi dengan sum plus, perhatikan tanda tadi, kita diminta menjumlahkan, ini adalah rumus yang kita buat tadi. Kemudian I diisi dengan I plus 1 untuk elemen berikutnya. Ya. Jadi ini adalah suku ke I tadi, ya. Suku ke I di situ. Oke, until I lebih dari N, dalam hal ini N 1000, kemudian outputkan sumnya. Setelah dari sini, kita tulis semua kamus yang diperlukan. Setelah dari sini, kemudian kita tulis kamus yang diperlukan. Berikutnya, contoh berikutnya, hitung S1 min setengah plus sepertiga, dan seterusnya.
Cara yang kedua adalah tanda ini akan berubah plus minus dan seterusnya. Oke. Sehingga tanda ini menjadi minus tanda untuk baris berikutnya, untuk suku berikutnya, ya, menjadi minus tanda. Dan kita tahu kita kalikan saja dengan ini, dengan minus tanda. Sehingga tanda yang pertama adalah 1. Kemudian kita membagi sama dengan indeks suku, jadi masih seper I. Oke. Ini didapatkan suku sama dengan tanda per I. Dengan tanda ini akan berubah, ya. Ini akan menjadi minus tanda untuk suku berikutnya. Ya, semakin kalikan minus 1 lah gitu ya, seperti yang tadi. Hingga SI sama dengan tanda per I. Ini adalah cara yang kedua, kita gunakan bentuk untuk suku seperti ini. Penulisannya, program suku 2, kamus, nanti, kemudian algoritma, N diisi dengan 1000, sum 0, tanda sama dengan 1, perhatikan. I diisi dengan 1, call plus elemen, while I kurang dari sama dengan N, do. Sum diisi dengan sum, plus tanda per I, perhatikan. Ini adalah sukunya tadi ya, suku I tadi. Ini adalah penjumlahannya. Kemudian I diisi dengan I plus 1, tanda diisi dengan minus tanda. Tanda diisi dengan tanda sebaliknya. Atau tanda diisi dengan tanda kali min 1. Jadi ini kalau dalam Pascal nanti Anda bisa lakukan tanda kali minus 1. Tidak bisa langsung minus tanda begini. Output sum terminasi. Kemudian seperti biasa kita tuliskan di situ semua variabel yang diperlukan. Perhatikan di sini kita tambahin sebuah variabel tanda nilai adalah 1 dan min 1. Oke, selanjutnya kita pakai faktorial. Definisi, kita tahu bahwa 0 faktorial sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, 2 faktorial adalah 2 kali 1 faktorial sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2, 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 sebenarnya ya, sama dengan 6, dan seterusnya. 4 kali 4 faktorial, oke. Nah, seterusnya sehingga n faktorial ini sama dengan n kali n min 1 faktorial. Ya, ini definisi. Kemudian ini juga definisi bahwa 0 faktorial sama dengan 1. Itu definisi. Jadi harus kita khususkan di situ nanti. Di sini tertulis program faktorialnya, kamus. Kemudian algoritma dulu. Input n, f ke 1, inisialisasi. Kemudian I diisi dengan 1, call pas elemen. While I kurang dari sama dengan n, do. Kita F diisi dengan F kali 1, ini proses ya, penghitungan faktorial, atau ini adalah proses elemen, current elemen ya, proses current elemen. Kemudian I plus 1, I-nya tambah 1, di situ. Berarti, perhatikan bahwa I-nya di sini dari 1. Sebenarnya kalau mau efisien juga bisa I-nya pertama dari 2 ya, karena kalikan 1, apapun kalikan 1 sama 1. Namun karena kita harus berangkat dari algoritma untuk faktorial, maka dia harus sampai dikalikan dengan 1. Ya. Oke, di sini kemudian selama dia masih I-nya masih kurang dari N, ya, dia akan dikerjakan. Kemudian setelah dia sama dengan N, dia akan keluar. Jika keluar dari while ini, dia sudah lebih dari N. Ya. Sudah sama dengan N, sudah sama dengan N. Output F. Gitu. Oke, jadi kita masukkan semua variabel ke dalam kamus. Ya, situ ada N, ada I, ada F. Ya, ada I dan ada F. Ini adalah latihan mirip dengan yang tadi kita pakai. Kita deret 1 dan 2/3, 3/5, 4/7 dan seterusnya. Perhatikan, berarti kita butuh untuk ini tiap-tiap kita butuh 1 deret. Ini ditulis 1, pertama adalah sama 1. Berikutnya adalah 2/3, 3/5, 4/7 dan seterusnya. Kemudian ini menambahkan deret seperti ini, plus
kali minus div. Kita lihat lagi berulangkah? Ya, betul ini berulang. Plus kali ya div. Kita akan tahu di sini berikutnya adalah apa di sini? Ini plus ya, plus kali minus div. Jadi ini pasti plus lagi di situ ya. Baik, silahkan dibuat latihannya. Kemudian tanyakan kepada dosen Anda kalau Anda tidak paham. Cocokkan dengan teman boleh, tapi jangan mencontek kerjaan dari teman Anda. Selamat pagi dan selamat belajar.